Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Lestari dengan NIM 1901020007 dari kelas 4A1 Akuntansi dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, di sini saya akan membacakan lembar jawaban mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama yaitu kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan adalah manajemen membuat suatu rencana strategi untuk memperjelas bagaimana arah sebuah perusahaan atau organisasi ke depannya agar kerangka kerja lebih luas dan jelas. Kemudian, alat pengembangan manajemen adalah suatu strategi formal semacam alat pelatihan dan pendidikan bagi manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan pemikiran strategi dan cara pengimplementasiannya. Kemudian mekanisme untuk memaksa manajer agar memikirkan jangka panjang adalah proses perencanaan strategi formal, memaksa manajer untuk menyediakan waktunya guna untuk memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Kemudian, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan maksudnya adalah seperti forum debat, diskusi, negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan strategi corporate, menyatukan dan menyejajarkan manajer serta mengungkapkan implikasi dari strategi corporate bagi manajer individual. Kemudian jawaban yang kedua yaitu yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran dan keuangan dengan hasilnya. Maksudnya di sini yaitu tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target karena adanya asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual dan ini merupakan perusahaan serius karena ukuran tersebut lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Yang kedua yaitu terpaku pada hasil keuangan. Hal tersebut menjadi tekanan bagi mereka dengan adanya ukuran tersebut. Tekanan ini dapat membebani pengembalian jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran non-keuangan. Program intensif yang dirancang buruk juga dapat menciptakan tekanan tambahan, misal diberikan kompensasi berdasarkan kinerja keuangan. Hal tersebut dapat mengganggu keselarasan tujuan sehingga manajer lebih peduli terhadap ukuran keuangan saja. Kemudian, ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Maksudnya di sini tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strategi yang mengakibatkan perusahaan terus menggunakan ukuran strategi yang lalu sehingga menimbulkan kemalasan ketika orang sudah merasa nyaman menggunakannya. Kemudian terlalu banyak pengukuran. Maksudnya, jika terlalu banyak pengukuran, maka manajer berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Kemudian kesulitan dalam menetapkan trade-off. Maksudnya di sini yaitu beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam suatu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran, tetapi kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran. Tanpa pembobotan seperti itu untuk menentukan peraturan antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Kemudian ada praktik pengukuran. Maksudnya di sini hasil studi Lingel dan Skimen memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Studi ini menemukan 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Kemudian kualitas dari ukuran. Ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi dan dikaitkan dengan kompensasi. Seringkali terdapat perbedaan besar antara nilai yang dilihat dari ukuran ini dengan kualitas informasi yang dihasilkan. Kemudian, hubungan ukuran dengan kompensasi.
Kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi perusahaan, banyak menggunakan kepuasan pelanggan, dan selebihnya menggunakan ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu keputusan kompensasi. Untuk jawaban yang nomor 3 yaitu yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise. Kedua, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Ketiga, sifat dan pembagian operasi. Keempat, jenis pusat tanggung jawab. Untuk yang jawaban nomor 4, yang pertama yaitu hakikat perencanaan proyek terdiri 3 bagian. Yang pertama, bagian lingkup atau scope. Scope menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Kemudian bagian jadwal atau schedule menyatakan estimasi bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Kemudian biaya atau cost yang dinyatakan di dalam anggaran proyek biasanya disebut anggaran pengendalian. Untuk jawaban nomor 5 yaitu pengendalian operasi didelegasikan kepada para manajer di seluruh organisasi, di mana agar desentralisasi tersebut dapat agar efektif, organisasi harus meyakinkan bahwa pelimpahan wewenang serta ukuran pemanfaatan sumber daya telah didesain dengan seksama sesuai dengan tujuan organisasi. Kedua, ukuran kinerja manajerial hendaknya merefleksikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting meliputi penentuan ukuran kinerja yang dapat memotivasi para anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. Baiklah,